Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam video yang kali ini akan membahas tentang kasus COVID-19 terhadap anak-anak Indonesia yang angkanya ternyata kita mencapai angka tertinggi di dunia dengan kematian anak antara 3-5%. Dan saat ini sudah mencapai angka 5%, sementara tren secara global angka kematian anak itu hanya sekitar 3%. Dengan demikian memang Indonesia adalah angka yang tertinggi di dunia. Oke, kita ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Dan mari kita simak ya video, ya isi materinya yang sangat bermanfaat untuk melindungi anak-anak kita semua. Peningkatan kasus COVID-19 pada anak itu menunjukkan ada situasi serius dalam upaya pengendalian pandemi di Indonesia. Kasus infeksi pada anak mencerminkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia belum berpihak pada anak. Ada kondisi yang tidak optimal untuk melindungi anak-anak sehingga ya sebagai salah satu kelompok rentan terhadap COVID-19, angka kematiannya mencapai tertinggi di dunia. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, proporsi kasus COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun itu sebesar 12,5%. Artinya 1 dari 8 kasus positif COVID-19 adalah anak-anak. Sedangkan case fatality rate atau angka kematian terhadap anak ya dari COVID-19 ini angkanya tertinggi di dunia dengan persentase sebesar 3-5%. Sementara data tren secara global menunjukkan kasus infeksi pada anak itu selalu menempati urutan terendah. Bahkan proporsi infeksi COVID-19 pada anak secara global hanya sekitar 3%. Sedangkan di Indonesia melaporkan proporsi infeksi COVID-19 pada anak mencapai 12,5%. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau menjadi 5 provinsi dengan penyumbang kasus COVID-19 pada anak yang tertinggi. Selain itu, kasus COVID-19 anak juga tercatat tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Banten. Lonjakan kasus COVID-19 pada anak misalkan menggunakan data per 23 Juni 2021, angkanya bahkan sudah 12,6% atau lebih dari 250.000 dari total kasus 2.033.421 kasus. Ya, jadi sudah mencapai angka 250.000 dari total 2 jutaan tadi. Di mana kasus COVID pada anak ini yang tertinggi adalah pada kelompok usia 7-12 tahun, diikuti kelompok 16-18 tahun. Dan yang ketiga adalah pada kelompok usia 13-15 tahun. Nah, di kelompok anak usia sampai 7-12 tahun yang lazimnya duduk di SD, total kasusnya mencapai 70.230 atau 28%. Adapun kelompok usia 16-18 tahun ya yang di posisi kedua adalah usia SMA ya. Ini ada 63.232 kasus positif atau 25% dari total kasus COVID pada anak-anak. Lalu bagaimana dengan usia 13-15 tahun atau yang kita kenal dengan usia SMP? Ini ada hampir 50.000. Angkanya ada yaitu di 49.943 kasus atau 19,92%. Lalu di kelompok usia 3-6 tahun ya atau TK
ada 39.941 kasus. Dan terakhir ada 32.364 kasus di kelompok usia 0 sampai 2 tahun. Ya, berarti kan ini usia bayi ya. Nah, anak-anak usia 0 sampai 2 tahun ini menjadi yang paling rentan. Angka kematian COVID untuk kelompok ini yang paling tinggi, yaitu mencapai angka 0,81%. Adapun angka kematian tinggi berikutnya itu terjadi pada kelompok usia SMA, ya 16-18 tahun yaitu 0,22%. Dan pada usia 3 sampai 6 tahun adalah 0,19%. Sekolah mayoritas belum menggelar PTM. Sebagian besar anak Indonesia masih belajar dari rumah. Namun ternyata angka anak-anak positif COVID sangat tinggi. Apalagi kalau PTM digelar secara serentak pada Juli 2021. Maka akan dapat kita prediksi angka COVID-19 tentu akan melonjak tajam untuk usia anak. Nah, ketika aktivitas anak masih banyak di rumah, maka orang dewasa di sekitar anaklah yang pasti diduga kuat menulari anak-anak. Semakin rendah perilaku orang dewasa untuk melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, situasi kesehatan anak yang kompleks seperti adanya malnutrisi dan stunting akan memperburuk kondisi anak yang terinfeksi COVID-19. Apalagi rumah-rumah sakit di Indonesia itu belum dilengkapi ruang ICU khusus anak yang terinfeksi COVID-19. Hal inilah yang menjadi penyebab tingkat kematian anak cukup tinggi karena anak-anak yang mengalami masa kritis saat COVID-19 ini itu tidak tertolong akibat ketiadaan ruang ICU. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret dan terencana dalam upaya menyelamatkan anak-anak yang terinfeksi COVID-19 dan sekaligus mencegah agar anak-anak Indonesia tidak tertular COVID-19. Apa saja langkah-langkah tersebut? Yang pertama, penguatan 3T. 3T itu adalah testing, tracing, dan treatment, yang secara signifikan dapat dijadikan indikator pencegahan penanganan dini anak-anak yang terinfeksi COVID-19. Ketika skema 3T pada orang dewasa saja masih belum memadai, maka kasus COVID-19 pada anak menjadi lambat terdeteksi. Tentu saja ini berpotensi membuat kasus kematian pada anak menjadi tinggi. Apalagi Indonesia tadi tidak memiliki ruang ICU khusus anak-anak yang terinfeksi COVID-19. Kedua, pemerintah harus melengkapi imunisasi dasar untuk balita dan anak-anak karena program imunisasi pada anak menurun selama masa pandemi. Ini bisa memicu wabah lain kalau tidak dipenuhi. Program pemerintah Indonesia dalam pembangunan kesehatan bukan hanya masalah COVID-19, tapi juga program rutin lain terkait anak tidak boleh diabaikan. Pemberian imunisasi dasar dan makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi balita harus terus dijalankan sebagai program pengarus utamaan, sebagai program unggulan. Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera memprioritaskan pembangunan ruang ICU, khusus anak yang terinfeksi COVID-19, sebagai upaya menekan angka kematian anak. Kalau peduli pada nasib anak-anak ini, maka seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa berdaya upaya bersinergi untuk memenuhi pembangunan ruang ICU ini. Keempat, pemerintah harus menunda pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran Juli 2021 yang kurang dari sebulan lagi. Mengapa harus ditunda? Ini karena kasusnya sangat tinggi untuk COVID-19. Lonjakannya luar biasa. Positivity rate-nya saja di sejumlah daerah di atas 5%. Bahkan ada daerah yang positivity rate-nya di atas 20%.
Kondisi ini tentu tidak aman kalau hendak membuka sekolah. Ini membahayakan anak-anak kita. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan konvensi hak anak, ya harus memenuhi hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi, bahu-membahu, dengan segala daya, upaya, dan tenaga untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia di masa pandemi. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang memang harus kita perjuangkan keselamatannya. Pemerintah tidak boleh abai. Kita semua tidak boleh abai. Mari lindungi anak-anak kita dari terpapar COVID-19. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.